Enggak, Hewan menyusu, menyusui? Dok. Enggak, menyusu. Nah, ini mamalia Menyusu itu, ya. nah, binatang mamalia itu binatang menyusu gitu. Nah, kita masuk dalam ordo primata. Tuh, primata itu apa? Primata itu yang bangsane munyuk, ure, behal gitu ya, Hmm. apa lutung ya itu. Lutung Nah, ya. tapi yang namanya primata itu bukan hanya kera itu ya. Banyak primata-primata yang non kera. Nah, terus ada yang namanya bangsa bangsa kera lah. Bangsa kera itu beda sama monyet, itu beda. Yang namanya monyet itu, kalau kera itu yang enggak ada buntut panjangnya itu kera. Jadi, Iya. nah kita itu termasuk bangsa kera. Kera-kera besar. Manusia ini, Homo sapien ini bangsa kera besar. Kera besar yang lain contohnya apa? Contohnya ya simpanse, orangutan, bonobo itu ya. Gorila itu kera besar. Gorila. Sama dengan kita. Jadi kita itu keluarga kera besar. Ini kalau teori evolusi gitu ya, teori biologi gitu. Jadi ya kamu nggak apa-apa percaya sama biologi modern ya nggak apa-apa, nggak percaya ya nggak apa-apa kan ya, namanya ilmu biologi ya, bahwa manusia ini dan kera-kera yang lain, monyet termasuk apa namanya wedus barang itu, asu itu ya keluarga kita itu, karena kita satu nenek moyang gitu. Kalau Ya. kalau nggak kepingin ya nggak apa-apa, misalnya percaya atau percaya sama teori yang bahwa kita itu saudaraan sama kendi, genteng, kreweng gitu. Karena sama-sama terbuat dari tanah liat loh, yo gak apa-apa Pernah lihat. menurutmu itu. Tapi itu bukan biologi. Nah, karena manusia ini bangsa kera, aku nang Twitter tuh ngomong manusia itu bedes. Bedes ini ya. Lama-lama aku sih diceluk dokter, ngono yo gak apa-apa juga, Oh ngono. gitu. Heeh, yo gak apa dokter Oh bedes gitu. yo Siap gak siap. apa-apa, ngono. Ngono em. Oke Dok. Ya semoga yang kemarin bertanya bisa terjawab tuh. Aduh, aduh. Terus apa kan kata takon apa em? Ya ini lanjut yang kemarin Dok ya. Nah, Ya. kemarin kan langsung ke sejarah dokteran Hmm. modern yang sekarang itu kan. Nah, Hmm. sebetulnya saya mau kemarin kan belum dijelaskan siapa sih yang memproklamasikan atau mengajak biar kedokteran itu kembali ke sains. Hmm. Itu dan siapa yang mengajak pertama kali, atau inisiatornya siapa inisiatornya, dan yang membedakan antara yang membedakan kedokteran sebelum kembali ke sains dan setelah kembali ke sains itu apa bedanya, apakah di Iya. metode pengobatannya atau dan Oke, ya. Kemarin monggo. kita sudah cerita ya, Wim, bahwa yang namanya Hmm. Hippocrates itu adalah pelopor kedokteran gitu ya. Bahwa kalau ada masalah dengan kita, yang bermasalah itu tubuh kita gitu ya. Itu adalah Hippocrates ya, Hippocrates belum Masehi itu ya. Jadi dia itu dia yang pertama kali mengatakan, jadi kalau ada orang sakit itu bukan karena kesurupan atau bukan karena ditapuk demit gitu ya, apa kemudian apa cawanan gitu. Enggak, jadi kalau ada yang sakit itu, kalau ada orang yang sakit, yang tidak beres itu adalah tubuh kita. Itu adalah Hippocrates ya, Hippocrates ya. Hippocrates. Hanya saja ya zamannya Hippocrates sampai zamannya Ibnu Sina itu biologi itu belum belum seperti sekarang. Ibnu Sina itu tidak tahu kalau ada pembuluh darah, itu nggak tahu itu, nggak tahu itu. Kalau pembuluh darah dan apa namanya sistem pembuluh darah, terus kemudian dari jantung ada kapilernya, itu abad ke-17 baru di apa abad ke-16 baru dipahami. Jadi kita itu ada yang namanya darah itu dipompa dari jantung ke pembuluh darah itu ya. William Harvey itu baru. Jadi jangan bayangkan yang namanya Ibnu Sina itu ngerti loh. Ini loh fungsinya lever itu apa itu ya. Ada kolon ascending loh. Dalam Ibnu Sina juga nggambar sih apa namanya anatomi, tapi ya ngawur gitu ya. Karena ya mungkin ya waktu itu ilmu yang namanya benda Keterbatasan ya. keterbatasan itu ya. Mungkin dipadak nombek wedus misalnya ya, wedus dibuka kira-kira menungso yang ini gitu ya. Itu. Tapi
bagaimanapun juga yang namanya Hippocrates dan Ibnu Sina itu pelopor kedokteran gitu ya. Ya belum modern tapi kedokteran gitu ya. Kedokteran bahwa kalau ada seseorang yang sakit itu masalahnya di fisiknya itu, bukan karena terus kemudian misalnya penunggu kurang ibadah gitu. ya, Kurang. penunggu pohon simbukan marah terus kamu dibikin sakit gitu. Itu bukan kedokteran. Nah, jadi yang pertama kali mempelopori bahwa kalau ada orang sakit yang bermasalah ya tubuhnya gitu ya. Hanya saja yang kemarin kita sebutkan bahwa ya yang namanya Hippocrates itu sudah tidak meyakini lagi kalau ada gendruwo, jin, periprayangan, tetean, banaspati yang membuat orang sakit itu. Tidak ada yang sakit ya tubuhnya. Hanya saja waktu itu juga dia membuat keyakinan baru gitu ya. Keyakinan baru bahwa yang namanya orang manusia ini dalam tubuhnya ada 4 cairan. Kita sudah bicara ya. Itu keyakinan, nggak ada dasarnya sama sekali gitu ya. Bahwa kalau 4 cairan ini seimbang, orang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau 4 cairan ini ada bermasalah, dia akan sakit. Bahkan mereka sudah membuat itu. Juklaknya itu apa SOP-nya kalau ada orang sakit misalnya. Iya, misalnya gini. Misalnya kalau ada orang tumornya itu merah, ada lukanya. Yang diambil darah hitamnya itu jauh dari benjolan. Loh gitu. Dasarnya apa? Ya ngarang gitu. Ya ngarang, itu keyakinan. Jadi akhirnya ya meskipun tidak Hippocrates, Ibnu Sina itu sudah tidak lagi mengkonsumsi teologi dalam urusan pengobatan itu ya. Jadi ada yang sakit ya tubuhnya, tapi dia terjebak pada keyakinan baru gitu. Diyakini berabad-abad bahwa yang namanya tubuh kita itu tubuh kita dibuat oleh dipengaruhi oleh 4 cairan itu. Loh itu keyakinan itu dipegang lama itu sampai Velsavius itu ya abad ke-17, abad ke-18 dia pelopor anatomi itu ya. Dia buka jenazah itu. Dia kok nggak menemukan ini cairan warna hitam ini itu. Nah, itu akhirnya Velsavius itu yang pertama kali mempelopori bahwa ini teori 4 humor ini salah ini gitu. Meskipun sebetulnya dia itu pendukung mati-matian teori 4 humor itu. 4 cairan itu. Oh, dia pendukung hebat itu. Karena dia pengikutnya Galen. Nah, Galen itu pengikutnya Hippocrates gitu. Hippocrates. Jadi, nah, itu tadi. Nah, kalau kita berbicara mengenai biologi modern, biologi loh ya, bukan kedokteran. Karena kedokteran itu tidak hanya berpegang pada biologi, loh Pak, berpegang pada keyakinan itu lama itu. Ya misalnya sampai tahun 60 itu manusia itu yakin kalau yang namanya homoseksual itu penyakit. Yakin, dokter-dokter sak dunia yakin semua itu. Iya gitu. Hanya setelah kedokteran itu berpegang pada biologi tahun 70, oh yang namanya homoseksual itu bukan penyakit, itu gay itu bukan sakit ya. Lesbi, gay, biseksual itu bukan penyakit. Yang penyakit itu kalau orang lesbi atau orang gay atau orang biseks itu merasa tidak nyaman dengan orientasi seksualnya. Nah, itu disebut sakit karena dia tidak nyaman. Nah, yang mau diobati, yang dihilangkan adalah rasa tidak nyamannya, bukan mengubah orientasi seksualnya. Jadi, itu yang pertama kali ya. Jadi, kalau yang namanya biologi, nah biologi ini kembali ke pangkuan sains itu. Karena kalau kedokteran itu bukan sains nih. Ya, kedokteran itu bukan sains. Jadi, kalau dokter itu ya bukan saintis dokter itu. Kenapa? Orang kedokteran bukan sains. Jadi dokter itu bukan saintis. Gitu. Kenapa? Loh di situ melibatkan doktrin. Loh ada doktrinnya itu. Melibatkan moral itu yang ada dalam
yang kemarin kita omongin sebagai Kode etik gitu. kode etik gitu. Nah, tapi kalau kita bilang pelopor kedokteran, ya Hippocrates gitu ya, dituliskan oleh Ibnu Sina, terus kemudian Galen gitu ya. Itu pelopor-pelopor kedokteran modern sih gitu, karena yang sakit itu adalah tubuh kita gitu. Hanya saja kedokteran itu karena kita itu juga tidak paham biologi dalam waktu yang lama, jangka yang lama ya. Terutama karena manusia itu waktu itu menganggap bahwa manusia itu bukan binatang gitu. Jadi gimana biologi? Bahwa pemahaman bahwa manusia itu binatang adalah pengetahuan biologi gitu. Ya. Jadi kalau ada dokter yang tidak mau dikatakan bahwa dia itu binatang, ya kamu nggak paham biologi gitu. Kalau kita belajar biologi, ya kita ini binatang gitu ya. Loh, manusia kok binatang? Lah iya gitu. Orang manusia itu obat-obatan kedokteran itu ditelitinya kemana? Ke binatang, Wem. Dicoba ke binatang, baru dipakai ke manusia. Lah kalau nggak ada persamaan, kenapa kok dipuji cobakan? Justru kita ini saudara, kita ini mempunyai anatomi, mempunyai fisiologi yang mirip gitu. Jadi obat-obatan yang ditemukan itu dicobakan dulu ke binatang. Kalau bermanfaat, kalau tidak bahaya, baru dicobakan ke manusia. Nah gitu, itu. Nah ini menunggu yang namanya biologi itu kembali ke pangkuan sains, karena kalau pertanyaannya kapan biologi itu kembali ke pangkuan sains, menunggu yang namanya Charles Darwin lahir gitu. Charles kemarin Darwin, udah. Nah, itu. Jadi beda ya, Wim ya. Kalau yang namanya pelopor kedokteran modern, ya tadi itu Hippocrates gitu ya, dilanjutkan Galen dan Ibnu Sina gitu ya. Tapi kalau biologi modern itu adalah Darwin ya. Darwin gitu. Itu guru spiritual gue itu. Darwin. Itu guru spiritual. Iya, siap. Berarti soal metode pengobatan nggak ada perubahan ya, Dok? Metode pengobatannya. Banyak metode. Justru metode pengobatan itu makin lama makin maju, ya. Metode. Hanya saja yang permasalahannya adalah bagaimana dokter itu pertama mendiagnosa penyakit, gitu ya, mendiagnosa, menentukan. Nah ini yang sering salah, Wim. Orang mengatakan dokter itu ini sudah divonis oleh dokter. Loh, yang memvonis itu hakim, gitu ya. Dokter itu tidak pernah memberikan vonis, gitu. Dokter itu mendiagnosa, gitu ya, didiagnosa. Nah, diagnosa itu selalu ada diagnosa banding gitu ya, perbandingan diagnosa yang lain gitu. Nggak ada dokter memvonis, itu yang vonis itu hakim gitu ya. Itu orang-orang itu divonis kanker. Itu didiagnosa bukan divonis. Kalau vonis itu hakim, 5 tahun, 10 tahun, hukuman mati. Itu yang namanya vonis. Dokter itu mendiagnosa gitu. Nah, diagnosa yang dilakukan oleh dokter itu, dari tahun ke tahun ya berubah, Wim, itu. Misalnya histeria, ya, histeria itu reaksi konversi itu. Kesurupan itu. Histeria itu loh, kalau bahasanya sekarang itu reaksi konversi. Orang itu bukan pura-pura sih. Dia itu karena gangguan kejiwaannya, terus dia itu merem, dibangunkan nggak bisa gitu. Itu histeria gitu. Nah, histeria itu di zaman abad pertengahan itu dikatakan histeria itu hanya perempuan gitu. Nah, makanya yang namanya histeria, histeru itu uterus gitu ya, uterus. Jadi dianggap orang yang perempuan yang mengalami histeria itu ada masalah dengan kandungannya gitu. Nah, kandungannya panas. Jadi obatnya waktu itu vaginanya dialiri air dingin. Loh, bayangin. Itu kedokteran itu. Itu jadi dokter itu gitu itu. Itu abad 18 sampai abad 18 itu. Ya, abad 18 itu sampai abad ke-19 baru mulai. Yang mulai siapa yang mengatakan yang namanya
histeria itu bukan masalah apa namanya uterusnya atau rahimnya perempuan itu yang bermasalah. Nah, yang pertama kali punya ide bahwa itu bukan urusan itu adalah Sigmund Freud itu. Sigmund Freud itu dokter, mem, itu. Dia itu dokter gitu. Nah, dia yang pertama kali mengatakan ini orang-orang ini bukan masalah rahimnya bermasalah kayak gitu ya itu. Itu adalah Sigmund Freud itu. Nah, jadi benar-benar jadi kalau ada perempuan histeria, wah tuh dicancang, dipekangkan gitu ya. Dipekangkan beneran, dipekangkan terus kemudian vaginanya itu dialiri air dingin gitu supaya uterusnya mendingin. Loh, itu kedokteran loh, Wem, gitu. Kedokteran abad 19 itu. Jadi kamu jangan bayangkan kedokteran dulu tuh kayak sekarang, enggak gitu ya. Enggak itu. Nah, Sigmund Freud itu yang pertama kali mengatakan ini ya ada deh hubungannya sama gangguan pada uterus gitu ya. Makanya disebut histeria karena yang bermasalah itu histeronya, uterusnya gitu ya. Sampai sekarang sebutannya histeria, padahal ya histeria laki-laki ya meskipun nggak punya uterus ya bisa histeria gitu ya. Mengalami histeria gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ya. Nah, tapi Sigmund Freud dia itu istilahnya apa namanya menentang satu keyakinan, tapi dia membuat keyakinan baru gitu. Membuat keyakinan baru gitu. Nah, Sigmund Freud percaya banget bahwa orang yang histeria itu obatnya adalah dihipnotis itu. Lo jadi yang lo beneran jadi lo bener. Jadi yang namanya Sigmund Freud itu pergi ke Wina untuk belajar hipnotis itu. Belajar hipnotis terus kemudian dia pulang mempraktekkan hipnotis. Langsung dia dikeluarkan oleh apa namanya di rumah sakitnya nggak boleh praktek. Nggak boleh masuk lab anatomi. Akhirnya yang namanya Sigmund Freud buka praktek sendiri gitu di rumahnya gitu. Praktek itu mengandalkan yang namanya hipnotis itu. Jadi ya Sigmund Freud itu hipnotis gitu. Hanya saja itu keyakinannya dia bahwa yang namanya histeria, gangguan-gangguan kejiwaan itu bisa sembuh dengan hipnotis itu. Ya dia sudah membuang keyakinan lama, tapi dia membuat keyakinan baru gitu. Tapi terlepas dari itu dia mengatakan ya sudah, dia bilang histeria itu bukan dari masalah uterusnya gitu. Nah, dia terus kemudian melakukan hipnotis pada pasien-pasiennya. Banyak pasien-pasiennya yang mengalami histeria itu setelah dihipnotis itu mengalami perbaikan. Tapi timbul masalah baru. Cewek-cewek yang histeria itu naksir, jatuh cinta sama yang namanya Sigmund Freud karena hadap-hadapan gitu. Nah, terus dia gimana ya caranya? Nah, akhirnya dia membuat yang namanya psikoanalisa itu. Pasiennya duduk menghadap ke sana, tidak menghadap dia di belakangnya nanya, loh ya. Atas dasar apa? Ya ngarang-ngarang aja sih, Wem itu. Tebak-tebakan gitu ya. Tebak-tebakan. Itu adalah teorinya dia, ya. Teorinya si Sigmund Freud itu. Nah, tapi psikoanalisanya Sigmund Freud itu dipegang oleh dokter-dokter sak dunia dan psikolog sak dunia 78 tahun itu. Bayangin aja itu. 78 tahun sampai akhir tahun 60-an. Tahun 69 pada saat ditemukan bahwa lithium itu bisa menyembuhkan yang namanya histeria dan depresi itu. Langsung itu yang namanya teori psikoanalisa Freud langsung buyar, langsung runtuh. Nah, itu ya. Jadi kalau pertanyaan bahwa apakah metode pengobatan itu tetap enggak berubahnya itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Makin lama yang namanya metode pengobatan itu makin bagus gitu. Nggak usah misalkan gini di dunia aku ini bedah saraf ini gitu ya. Bedah saraf itu. Kalau dulu
aku pertama kali lihat orang kepalanya dibuka itu koncoku kos-kosan nih. Itu. Karena tak duduk kok bisa? biliar. Tak duduk sama stick biliar. Aku nggak sengaja beneran itu. Gitu. Jadi main biliar ya. Ini aku cerita deh. Aku main biliar, temanku itu teman tak. Loh sebetulnya aku mukul itu ya nggak ku kenakan itu. Ku kenakan sampingnya. Lah kok arek ini, gua kena teman cedak gitu. Ya, cedak kenceng gitu. Pertama kali kan dia nggak apa-apa, terus sak jam kemudian semaput di meja biliar semaput. Langsung ku bawa ke UGD. Di UGD langsung, dok minta tolong dok, ini teman saya. Loh, ini kenapa? Ini saya pukul. Loh, kamu kok mukul? Enggak sengaja dok gitu. Akhirnya dioperasi itu. Nah itu pertama kali aku lihat kepalanya dioperasi. Loh, wah tidak seperti sekarang. Kalau dulu operasi itu yang namanya epidural hematom itu tulangnya diambil semua. Wah, dikremusi. Nah sekarang dibuka ada gitu ya. Dibuka nih. Nah sekarang alat-alat khusus itu lebih bagus. Jadi ya kalau yang dinamakan metode pengobatan itu ya itu dari tahun ke tahun itu mengalami kemajuan. Bahkan sekarang ya itu ya misalkan operasi tulang belakang, leher gitu itu. Sekarang dan 10 tahun yang lalu udah beda jauh gitu. Udah beda jauh. Nah, itu adalah perkembangan kedokteran. Jadi ya masalahnya adalah misalnya Wim itu dokter nih lulusan tahun 2000 atau lulusan tahun 95. Terus dia itu tidak pernah lagi belajar melihat pengobatannya itu gimana, operasinya gimana. Dia juga nggak tahu, Wim. Gitu. Kalau ditanya ya, bayangan itu operasi seperti waktu dia mahasiswa dulu, orang dia nggak pernah lihat operasi gitu. Iya, apalagi kalau dia tidak update itu ya, tidak update ilmu itu, wes apa maneh gitu. Nah, jadi pertanyaanmu apakah metode pengobatan itu tetap enggak berubah. Tapi prinsip-prinsipnya dipegang bahwa kalau kita sakit yang bermasalah adalah tubuh kita, gitu, bukan yang lain. Itu kedokteran ya. Terus soal istilah dok, tadi kan jadi kan banyak ya itu kayak jadi ada disorder terus apa atau gangguan, terus ada abnormal dan sakit. Sebenarnya itu satu sinonim atau memang beda definisi itu? Gini, kalau yang namanya normal dan normal itu memang ada dalam terminologi kedokteran gitu ya. Dalam biologi nggak ada, Wim, nggak normal itu nggak ada. Nggak ada. Dalam biologi normal dan tidak normal itu nggak ada. Yang namanya terminologi normal dan tidak normal itu ada dalam dunia kedokteran. Ya, kenapa itu? Misalnya, kalau ditanya itu, aku kalau nanya misalnya, Wim, iku ya, pohon akasia itu yang normal jumlah dahannya berapa? Aku tanya. Loh kan? Nggak tahu dok. Terus aku takkan, Wim, nanya lagi, orang keriting sama orang lurus rambutnya mana yang normal? Jadi dua-duanya varian normal. Normal kabeh. Gitu. Aku takon mana? Hidung mancung, hidung pesek, yang normal yang mana? Lah normal semua. Normal semua. Normal, ya. Orang yang kulitnya kuning, kulitnya merah, kulitnya putih, mana yang normal nih? Semuanya dok. Semua normal. Terus apa ya? Orang seneng manis sama seneng asin, mana yang normal? Normal semua. Selera masing-masing. Nah, pertanyaan lagi. Cowok seneng cewek sama cowok seneng cowok, mana yang normal ini? Normal kabeh dok. Nah, ini adalah varian dari normal gitu ya. Nah, variasi dari normal. Nah, yang disebut itu varian kehidupan, yang disebut tidak normal dalam kedokteran itu adalah kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu gampang sakit dan gampang mati. Itu disebut tidak normal. Normal. Ya, itu dalam terminologi kedokteran. Misalnya, hemoglobin itu normalnya berapa? 10 sampai 16 gitu ya. Kurang dari itu orang gampang sakit, gampang mati. Lebih dari itu gampang sakit, gampang mati. Loh gitu ya. Jadi yang namanya tidak normal itu ada dalam terminologi kedokteran. Biologi nggak kenal kata tidak normal gitu. Ya.
Nah, itu tentang normal tidak normal. Sakit, yang namanya sakit itu adalah tanda-tanda bahwa kita terancam kematian gitu. Sakit itu. Jadi kondisi-kondisi yang membuat kita itu terancam kematian itu sakit gitu. Nah, sakit sendiri itu sebetulnya alarm bagi tubuh kita bahwa kita itu sedang ada dalam ancaman kematian gitu. Contoh misalnya, kamu kena pisau itu sakit enggak? Sakit. Kamu kenyonyok knalpot sakit enggak? Sakit. Kenapa? Karena panas itu akan merusak yang namanya jaringanmu gitu. Nah, supaya kamu aware, alam semesta ini secara evolusioner, kita itu mengembangkan yang namanya indera gitu. Bahwa hal-hal yang membuat atau mengancam keselamatan kita, itu akan membuat kita tidak nyaman dan membuat kita sakit. Dan kita hindari. Supaya apa? Lah ya supaya kita hidup. Bayangno ae nek kon gak iso ngrasakno panas, kon kenyonyok knalpot meneng ae, rusak tanganmu. Cucuk mati. Nah, itu dia. Jadi jangan percaya ada orang yang mengatakan kita harus melupakan atau mengabaikan sakit. Lho ya gak ngono cara mainnya rek gitu ya. Gak gitu cara Motivator itu, Dok. Loh iya. Nyeri itu tidak boleh diabaikan. Kalau ada nyeri, berarti ada ancaman kerusakan jaringan. Gitu. Itu ya. Oh kan kamu mau niru-niru filmnya Rambo. Mau latihan mengapa namanya? Ya, iya kan itu ya. Mengabaikan sakit. Ini film itu tidak sehat. Jadi sakit jangan diabaikan. Kalau seseorang merasa sakit, ada nyeri, berarti ada ancaman kerusakan pada jaringannya. Ancamannya dihilangin. Gitu, Wim. Itu yang namanya sakit. Sakit Itu ancaman kepada kematian. Kondisi-kondisi yang membuat orang itu akan menuju mati itu sakit gitu. Jadi nggak ada orang mati nggak sakit itu nggak ada itu. Lo mesti sakit, cuma sakitnya nggak ketahuan gitu ya. Misalnya, itu ya nggak ada hujan, nggak ada angin, makan terus mati. Loh kan kamu nggak tahu itu serangan jantung. Lah, serangan jantung itu adalah penyakitnya sudah lama. Nggak ada, orang sehat-sehat terus serangan jantung itu nggak ada. Jantungnya itu sudah bermasalah berbulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi nggak ada, mati tanpa sakit itu nggak ada gitu ya. Mati itu mesti ada sakitnya gitu. Pasti ada. Lah, mungkin nggak tahu. Ya kamu aja nggak tahu. Jadi kalau kamu nggak tahu itu bukan berarti nggak ada gitu. Dan lagi ya ada. Iya, kalau kamu nggak tahu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Ya kamu nggak tahu aja. Lagi pula ya nggak kafe-kafe kon kudu ngerti lah Wim gitu ya. Ya kan nggak semua kalian harus tahu. Gitu. Ya. Banyak yang nggak tahu, ya nggak perlu. Misalkan, apakah setiap orang harus tahu prosesnya sakit? Ya enggak. Makanya ada profesi dokter. Kalau sakit ya ke dokter gitu ya. Kalau mau jahit baju ke tukang jahit, jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik. Nah itu adalah tadi sakit gitu. Sakit. Nah, normal. Nah, yang disebut gangguan. Kalau kita ngomong tentang gangguan itu ya gangguan dalam tubuh kita itu ya sakit itu gangguan. Hanya saja kalau kamu bilang tadi gangguan mental itu ya. Disorder ya. Disorder mental disorder itu adalah gangguan. Bagaimana gangguan kita menyikapi itu. Kalau yang namanya mental itu harus selalu berhubungan dengan individu lain, kita dalam komunitas gitu ya. Kalau sendirian itu ya, kalau kamu hidup di hutan, misalkan di gua sendiri ya, nggak ada istilahnya mental disorder, nggak duwe konco, ya. Itu namanya. Nah, bedanya kalau disorder itu adalah orangnya merasa terganggu ya. Kalau kelainan itu dia ganggu orang lain gitu. Kelainan jiwa. Oh iya dok, siap. Kalau itu dia merasa terganggu. Kalau kelainan itu dia ganggu orang lain gitu. Ganggu orang lain ya. Iya, itu ganggu orang lain itu. Jadi kalau kamu gangguin orang lain, kamu kelainan jiwa gitu. Enak tengok kon wis apa jenenge ngakei sajen kon iki
kelainan jiwa. Itu ya, Wim? Ya dok, siap. Terus dok, ya sama-sama kemarin kan soal bekam kan mengeluarkan darah tuh, dok. Ya. Nah, jadi kepikiran dok, kalau donor darah itu ada manfaatnya nggak bagi pendonor? Donor darah manfaatnya ya bagi yang didonori lah, Min. Gitu. Loh, alam semesta ini ya, itu zero sum game, permainan impas-impasan. Ya gitu. Nggak ada itu. Bagi pendonor manfaatnya. Loh, manfaatnya itu ya donor darah itu manfaatnya kalau kamu donor darah, kamu dapat Indomie sama susu gratis. Betul dok. Itu. Tapi Lu dari ini. Iya, makanya itu. Tapi kalau pertanyaan Gelas gratis. Apakah donor darah itu membahayakan? Lah, itu loh ya. Tidak membahayakan selama yang diambil itu dalam batas yang bisa ditolerir gitu ya. Jadi kalau kita kehilangan 100, 200 atau 300 cc atau mililiter darah itu nggak apa-apa itu. Cuman ya deg-degan aja coba. Kamu malah kan mau berdebar-debar gitu. Artinya karena darah kita itu berkurang sekitar 200-300 cc, jantung kita bekerja lebih cepat. Oh, lebih cepat ya? Iya, untuk memompa gitu. Kalau kemudian kita merasa kedinginan, ya wajar. Tapi pertanyaannya, apakah itu bahaya? Tidak membahayakan. Gitu. Tapi apakah memberikan manfaat? Untuk apa? Untuk tubuhnya? Ya enggak lah, memang darahnya dikeluarin kok gitu ya. Tapi kalau ditanya manfaatnya apa? Ya jelas kamu oleh Indomie, oleh susu, oleh endok ya. Itu manfaatnya. Iya. Tapi yang jelas bagi dunia kesehatan itu sangat diperlukan gitu ya. Kita operasi gitu, memerlukan darah persiapan supaya operasi. Darah banyak. Gitu. Jadi donor darah itu sangat bermanfaat untuk siapa? Ya untuk komunitas gitu. Bahwa ada orang yang merasa tidak nyaman, tidak enak, ya jelas saja untuk darahnya didonorin gitu. Sebetulnya ya tidak sepadan loh ya. Darah 300 cc terus diganti Indomie gitu. Ya enggak sepadan. Beda gitu. Tapi tujuannya kan bukan tukar menukar gitu ya. Kita tujuannya bukan tukar menukar, tujuannya itu ya lumayan ya supaya ada hiburan dikit gitu ya, dan manfaatnya jelas. Kalau manfaatnya donor darah bagi yang menerima, wah itu sudah jelas manfaatnya ya gitu. Tapi ya terus donor darah menyehatkan kon kulo cari sopo ngono ya itu. Tapi kalau tidak menyehatkan tapi juga tidak membahayakan gitu loh. Ya kalau menyehatkan itu, ayo kita donor darah supaya sehat. Loh nggak ngono cara mainnya dul gitu ya itu. Oke dok, berarti itu mitos dok ya? Iya, gitu. Aduh. Apa ini mana? ada beberapa pertanyaan nih dok. Apa? Udah tanya ini loh. Ternyata pertanyaannya baru ini apa nih? Bekam udah siap kemarin itu kan kemarin. Udah kan bekam. Iya. Terus, oh iya dok, yang baru-baru ini kan kayaknya pengobatan tuh dok, yang aneh-aneh itu. Itu kemarin itu terapi itu dok apa? Belatung. Yang katanya bisa untuk membantu penyembuhan luka yang membusuk gitu. Itu beneran gitu dok? Ya enggak lah, memang belatung loh, set loh, buat apa ya? Gak masuk akal loh. Kalau yang namanya infeksi terus borok ya abses, ya dibuka, dibersihkan, dikasih betadin, selesai, wes bersih, dikasih antibiotik. Lu iki zamannya antibiotik ya. Kok kon gawe set itu lho, iku pikiranmu iku lho ya itu. Kan gak masuk akal memang. Ya kan bayangin aja, belatung itu larva, ya bener kan? Iya, larva ya. Larva itu makan, lu kue malah borokmu dipangan larva, ono sete lho, malahan ya, kalau dulu ya, sampai tahun 90
tahun 80. Aku kan wajib kerja sarjana aku dulu wajib kerja sarjana itu di Kalimantan. Di Kalimantan Timur itu ya. Nah, ada orang sakit ininya, tapi dia nelayan gitu. Jadi dia itu nelayan dalam proses dia berlayar itu ya, mencari ikan berlayar gitu ya. Memang orang perahu ini, orang perahu. Dia berlayar itu 21 hari. Ininya waktu itu ada luka di lehernya itu, di lehernya. Waktu sampai ke rumah sakit, ini tak pegang-pegang ini kok seperti apa? Waktu tak periksa gini, ini kok ada sesuatu seperti tumor gitu ya. Bergerak gitu ya? Ya enggak dipegang-pegang ini kok ini tumor, tapi tumor kok aneh gitu. Benjolan itu ya? Benjolan. Tak buka, set, di sini belatung. Ada 32 belatung di sini. Belatung itu. 32 gede itu. Makanya setelah diumar belatungnya itu kempes gitu. Nah, ngono kok dipakai terapi gitu ya opo sih. Enggak jelas wong-wong itu ya. Ya. Gitu. Jadi ada belatung, ada larva di situ menunjukkan bahwa itu kotor, tidak bersih gitu ya. Nah, dan nanahnya setelah dibersihkan dikasih betadin 3 hari ya udah sembuh, kering, udah nggak sakit lagi. Oh ya. Gitu ya, gitu. Nah, kalau seandainya Dokter mungkin kita nggak menemukan antibiotik, membersihkan luka yang paling gampang tuh dengan apa? Nah, iya memang dulu ya sebelum era antibiotik ini cerita tentang orang yang namanya Semmelweis gitu ya, Semmelweis ini dokter ini pertama kali orang yang mempunyai konsep septik aseptik gitu. Jadi kalau kita bersih aseptik itu infeksi itu bisa dikurangi, bisa diturunkan. Itu namanya Semmelweis. Semmelweis ini sebetulnya dokter yang bekerja di bagian kebidanan gitu ya. Semmelweis itu. Nah, Semmelweis ini dia itu mengamati itu ya. Ini perempuan-perempuan, ibu-ibu hamil yang melahirkan ditolong oleh dokter lebih banyak yang mati ketimbang ditolong bidan gitu. Nah, Semmelweis itu dokter Inggris ya, dipikirnya ini mesti ada ini ada yang membedakan apa ini? Tentu ada hal yang logis yang membuat kenapa orang ditolong dokter lebih banyak yang mati ketimbang ditolong bidan melahirkannya gitu. Nah, Semmelweis mengamati perbedaan perilaku dokter sama bidan itu apa? Yang utama, dokter itu melakukan bedah jenazah, bedah mayat. Ya, dokter melakukan bedah mayat. Nah, yang beda itu, bidan tidak. Ini jangan-jangan ada hubungannya dokter yang habis bedah mayat langsung pegang pasien gitu. Ya itu. Zaman segitu nggak ada aturan habis megang jenazah ya megang pasien. Cuci tangan. Itu nggak pakai itu. Nggak pakai. Nah, akhirnya si Semmelweis itu membuat kebijakan dokter-dokter yang mau menangani pasien dia itu harus mencuci tangannya dengan klorin, dengan Baiklin gitu loh. Baiklin. Oh, iya. Jadi dokter-dokter sebelum menangani pasien harus mencuci tangannya dengan Baiklin, dengan klorin gitu. Lah, dengan demikian dalam waktu 1 bulan angka infeksi itu menurun, angka kematian menurun itu. Berarti ada hubungannya gitu. Akhirnya yang namanya Semmelweis itu mewajibkan semua tenaga kesehatan, entah dokter, entah perawat itu dia harus mencuci tangan sebelum megang pasien itu. Mencuci tangannya dengan klorin itu zaman itu tahun abad ke-17 ya. Abad ke-18. Itu dia menggunakan klorin itu. Nah, dengan demikian itu angka infeksi turun itu. Nah, ada teman dekatnya Semmelweis yang perawat alergi klorin gitu. Alergi klorin, jadi tangannya pecah-pecah. Nah, kebetulan Semmelweis itu berteman sama Goodyear. Goodyear itu pengusaha karet gitu. Goodyear itu pengusaha latex.
Nah dia pesen Sarung tangan. sarung tangan untuk temen ceweknya ini gitu. Nah setelah ceweknya itu Oke. pakai, semua kepingin pakai gitu loh. Akhirnya itu ya, nah itu Semmelweis ini pelopor teori septik aseptik. Jadi kalau orang itu apa namanya tak dibersihkan itu apa namanya, dokter kalau mencuci tangan bersih, terus kemudian dia apa namanya melakukan tindakan, itu akan menurunkan angka infeksi. Nah, terus muncullah obat-obat atau larutan-larutan untuk membunuh atau mengurangi kuman-kuman di permukaan. Kuman-kuman. Ya seperti betadin segala itu ya. Dulu klorin, terus kemudian obat merah dulu itu ada, itu juga untuk membersihkan. Nah, tapi Kalau cairan infus dok, yang loh, NaCl itu? kalau NaCl itu kan, NaCl itu kan tubuh kita itu mengandung NaCl 0,9% ya. Jadi kalau kekurangan itu kita dimasukkan. Tapi itu untuk kurang cairan. Tapi yang namanya antiseptik ya kayak alkohol itu kan antiseptik. Itu ya tidak lantas kalau kamu sakit tipes kamu minum alkohol tipesnya hilang, ya enggak itu ya. Nah, jadi antiseptik itu bukan membunuh kuman yang ada dalam tubuh kita. Nah, akhirnya tahun 30-an, 37 tepatnya itu ada seorang yang bernama Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan antibiotik yang namanya penisilin. Nggak sengaja. Penisilin ya. Itu yang namanya Alexander Fleming itu nemunya nggak sengaja. Kenapa? Dia ini jorok sebetulnya. Kalau Alexander Fleming nggak jorok, nggak ketemu itu yang namanya nggak ada. Ini beneran itu. Alexander Fleming itu jorok, dia itu kotor gitu kalau kerja. Jadi dia itu kerja di bagian apa namanya petri dish gitu, membuat ada apa namanya membiakkan kuman gitu. Nah, petri dish-nya itu, cawan petrinya itu dia terkontaminasi oleh jamur gitu. Karena dia jorok gitu. Nah, pada suatu saat dia itu melihat ini ya ada kalau jamur-jamur tertentu itu di sekitarnya itu bakteri nggak tumbuh gitu. Dia mikir, nah karena dia itu dokter ya, bukan ahli klinik gitu ya, berarti bahan-bahan yang dihasilkan oleh jamur ini bisa membunuh beberapa kuman itu. Nah itu karena yang namanya jamurnya itu jamur penicillium, nanti bahan aktifnya itu disebut penicillin. Itu tahun 37 ya. Jadi itu jadi 100 tahun yang lalu itu ya, tahun 1922 itu. Ini yang namanya antibiotik belum ketemu, belum tahu kita ada antibiotik gitu ya. Itu yang namanya antibiotik. Nah, sebelum ada antibiotik itu, wah, infeksi itu betul-betul momok nih, itu ya. Tipes mati, kolera mati, ya mati semua gitu ya. Waduh, itu betul-betul infeksi gara-gara kuman itu adalah musuh manusia nomor 1 itu ya. Selain kelaparan dan perang, itu membunuh jutaan orang itu, orang kalau sakit infeksi itu ya. Nah, apalagi kalau infeksi virus tertentu menyerang paru-paru, nah itu bukan hanya infeksi virus, bakterinya juga ikut-ikutan itu ya. Nah itu yang namanya, itu zaman sebelum antibiotik itu, waduh, orang mau tak mati aja itu ya, mau sakit mati. Bener itu, pandemi 100 tahun yang lalu, flu Spanyol, 120 juta orang mati. Itu 15% penduduk dunia itu. Nah, setelah ketemu antibiotik, terus kemudian ada antibiotik, ada cefalosporin, ada generasi 1, generasi 2 lah ya, makin lama makin bagus lah kita menghadapi infeksi ini. Ya dia pandemi yang sudah hampir selesai ini membunuh 6 juta orang dari 7,9 miliar orang. Nggak sampai 0,1% itu ya. Ya itu adalah prestasi manusia dalam menghadapi
menghadapi infeksi, menghadapi pandemi. Pandemi-pandemi yang sebelumnya itu mengerikan. Jutaan orang meninggal itu. Abad ke-14 itu di Eropa itu 2/3 penduduk Eropa mati itu. Ini karena pandemi itu. Nah, sekarang 0,1% populasi manusia mati gara-gara COVID-19. Pandemi memang itu ya. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa manusia sudah berhasil itu mengalahkan virus pandemi. Kurang berapa menit, Nim? 5 menit, Dok. Oh, oke. Ya. 5 menit. Ya, jadi gini, Dok. Jadi kan banyak beredar di masyarakat masuk NaCl dan air garam. Itu kan bisa, kalau orang sakit kulit gatel gitu, budikan katanya bisa sembuh kalau direndam air garam atau air laut gitu, Dok. Ya enggak lah, Wim. Budikan itu karena kuman, ya kumannya dikasih obat lah, Wim, gitu ya. Yang namanya sakit kulit itu kan ya macam-macam, bisa karena jamur, bisa karena bakteri, bisa karena yang namanya alergi, parasit, bisa karena alergi gitu. Ya air laut ya bukan obatnya, Wim, itu. Ya enggak. Kalau kita membersihkan ya mungkin gitu. Ya gitu. Siap. Jadi untuk yang bertanya tadi kan banyak masalah otak, terus saraf, nanti mungkin akan disambung di lain waktu yang khusus membahas itu ya, Dok ya. Ya, oke, Mem. Ya, makasih, Dok, untuk malam hari ini. Terima kasih bagi yang menonton hari ini. Lanjut minggu depan. Ya. Ya, makasih, Dok, makasih semuanya. Yuk. Selamat malam semuanya.